Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu Iya, Lilis. kita ketemu lagi, Bu, ya. Iya Heeh. nih. Iya, Makasih ya, Bu, makasih waktunya. banget ya. Iya, Bu, sama-sama nih, Bu. Iya, mumpung di sini kita ketemuan sama Bu Neni. Tadi udah menge-chat saya. Gimana, Bu? Kira-kira Iya nih, kenapa? Bu. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Cuman pengen ngobrol aja sama Bu Lilis. Biasa kalau sama Bu Lilis nih dapat sedikit pencerahan gitu. Iya, Bu, boleh. Jadi apa nih, Bu, yang ingin sekali Ibu ceritakan sama saya, Bu? Gini, Bu. Saya ini kan wali kelas 4. Hmm. Ya kan, wali kelas 4 di sekolah saya. Jadi dari 17 murid saya itu ada pula satu orang yang belum lancar membaca, padahal kawan-kawannya itu udah semua. Jadi saya bingung, Bu, itu harus apa ya yang bisa saya lakukan itu untuk bisa membantu dia supaya lebih lancar membacanya. Oh, jadi tujuan Ibu ngobrol berdiskusi dengan saya karena siswa Ibu dari 17 orang itu ada satu orang lah ya, Bu, yang kurang lancar membaca gitu ya, Bu, ya. Itu yang menjadi tujuan Ibu gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu, saya ingin dari obrolan ini kita bisa mendapatkan ide baru, solusi gimana ya caranya supaya anak saya ini lancar membaca. Kan sebentar lagi udah mau ujian kenaikan kelas. Kasihan anaknya kalau belum bisa lancar membaca. Iya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, yang dibilang lancar membaca itu seperti apa sih, Bu? Kalau untuk tingkat anak kelas 4 SD nih, Bu, ya, kalau yang namanya lancar membaca itu minimal dia sudah bisa membaca tiga suku kata. Kemudian tidak lagi mengeja, menggabungkan kalimat itu sudah lancar. Seperti itulah, Bu, kalau untuk anak kelas 4 SD lah. Oh, gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi sekarang ini seharusnya dia sudah bisa membaca minimal 3 suku kata dan kalimat gitu ya, Bu. Nah, Iya, Bu. kalau menurut Ibu nih ya, kalau sekarang ini ada level ya 1 sampai 10. Murid Ibu ini tingkat kelancaran membacanya itu kira-kira menurut Ibu nilainya seperti apa, Bu, gitu, Bu? Untuk saat sekarang ini gitu. Mungkin bisa nilai 5 lah ya, karena dia hanya bisa membaca 2 suku kata. Kalau 3 suku kata itu masih dieja. Kalau udah ketemu huruf nye, N dengan Y itu susah, N dengan G, eng itu susah. Gitu ya? Nah, Heeh. tuh Iya. menggabungkan kalimat juga lambat sekali menggabungkannya. Kadang apa yang sudah dibaca lupa. Jadi saya rasa masih 5. Nah, inilah nilai idealnya. Iya, Bu. Jadi kalau sekarang ini kan tadi Bu bilang nilai idealnya itu ada di angka 5 gitu. Jadi kira-kira Bu Neni inginnya anak tersebut nilainya idealnya di angka berapa gitu, Bu? Supaya bisa Kalau tahu kelancarannya gitu nanti apa ke ya, depan. mengingat ini target saya untuk ujian kenaikan kelas, ya minimal anak ini maunya saya sih di angka 8 ya, cukup lah Hmm, 8. iya, iya, Bu Waktu ya. juga terbatas. Heeh. Bisa juga itu, Bu ya. Nah, jadi kalau kira-kira menurut Ibu tadi rasanya Ibu ingin mencapai ke angka 8. Nah, Mhm. jadi Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan atau pikirkan ya untuk mencapai angka 8 tersebut gitu, Bu? Apa ya, Bu, saya ini Mhm, lagi kepikiran bisa nggak ya saya itu berikan waktu khusus untuk dia gitu. mhm. Waktu khusus gitu ya, Bu ya. Maksudnya kira-kira seperti apa gitu, Bu? Apa rancangannya, Bu? Pemberian waktu khususnya bagaimana gitu, Bu? Iya. Rancangannya. Jadi kan Bu Lilis, sebenarnya selama ini sudah saya ajari dia membaca, tapi hanya di sela-sela anak-anak itu misalnya kawannya lagi ngerjain tugas, dia saya panggil ke meja saya, ke meja guru, saya ajari Mhm. membaca. Berarti kan tidak ada waktu khusus ya. Mungkin sekarang bisa kalau jam istirahat itu sekitar 5 atau 7 menit khusus mengajari dia membaca gitu di perpustakaan. Mungkin bisa Mhm. juga seperti itu. Oh, berarti, Ibu waktu khususnya kira-kira Ibu bawa dia di perpustakaan, waktunya Mhm. 5 sampai 7 menit gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Udah cukup lah 7 menit tuh.
Kira-kira ada hal lain Bu yang mungkin Ibu akan lakukan rancangannya selain membawa anak tersebut gitu ke tempat khusus? Sepertinya saya mau minta tolong nih sama Pak Kep supaya Pak Kep itu, Pak Kepala Sekolah itu bisa buatkan surat undangan ke orang tuanya. Mhm, Apakah orang tuanya diminta datang ke sekolah supaya saya bisa berdiskusi langsung, supaya mhm. anak ini diberikan perhatian lebih juga. Kalau malam di rumah nggak main-main, nggak menonton TV lagi, tapi lebih ke membacanya itu lebih dilatih juga kalau di rumah. Bisa kali ya, Bu? Ya gitu ya Bu ya. Jadi Bu, kalau menurut Ibu ini anak tersebut, kurang lancar membaca itu tadi, apa kendalanya itu Bu? Ya, kendalanya selain saya kurang memberikan perhatian yang lebih, latihan membacanya, mungkin perhatian di rumah dari orang tuanya juga kurang ya, Bu. Iya ya. Makanya saya pengen juga nih diskusi sama orang tuanya. Jadi kalau sebelum Ibu jumpai sama bapak kepala sekolah, apa Ibu udah pernah ngubungin misalnya orang tuanya gitu atau pernah ke rumahnya itu kira-kira gimana, Bu? Belum sih, Bu, saya belum pernah menghubungi orang tuanya, tapi nanti saya coba juga sih sebelum saya ngomong ke Pak Kep, saya coba hubungi dulu ya orang tuanya di Mmm. telepon mungkin. Oh gitu ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah menarik kesimpulan ada beberapa mungkin rancangan yang Ibu lakukan. Jadi Mhm, yang pertama tadi Ibu membawa anak tersebut nanti ke tempat khusus di perpustakaan, mungkin akan mengajari membaca, mungkin pada jam istirahat, waktunya 5 sampai 7 menit ya Bu. Terus iya nanti iya yang kedua Ibu mau sebelum menghubungi kepala sekolah coba dulu menghubungin orang tuanya bagaimana kalau memang misalnya kesulitan dalam menghubungin orang tua, mungkin Ibu nanti akan, meminta bantuan sama bapak kepala sekolah gitu ya, supaya iya, bapak kepala sekolah dapat menghubungin orang tua tersebut ya, jadi Ibu dapat meningkatkan kelancaran membaca murid tersebut ya, dengan mengajarkan membaca, anak-anak, anak tersebut oleh orang tuanya, dengan mengajak anak tersebut di rumah gitu ya, Bu, ya? iya, Bu, saya rasa saya Iya, coba dulu lah ya, mhm, menghubungi dulu mungkin, karena kan lebih enak kalau kita bicara langsung tuh, mungkin orang tuanya nggak nyaman kalau ke sekolah ya. mhm. Iya, Bu. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bu, ya. Nah, jadi, rencananya kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan eksekusi dari rancangan atau rencana Ibu tersebut kepada anak itu? Ya, kalau latihan membaca, mulai besok Mhm, sudah bisa saya lakukan. mhm, Mudah-mudahan anaknya juga rajin ke sekolah, jadi bisa setiap hari saya lakukan intensif mengajar dia membaca. Kalau menghubungi orang tuanya, mhm. sepertinya nanti malam udah bisa sih saya telepon, kan saya ada nomor, orang tua murid. Iya, dicoba dulu ya, Bu, ya. Mana tahu, apa namanya itu, sebelum dipanggil sama bapak kepala sekolah, supaya ada komunikasi dulu ya, maunya antara ibu Mhm. dengan orang tua tersebut, gitu. Iya, Nanti Bu. kalau misalnya agak susah orang tuanya untuk dihubungin atau datang ke sekolah, ya coba aja sih kayak rencana Ibu planning-nya tadi ya, Bu, ya. Minta Iya, Bu. bantuan sama bapak kepala sekolah supaya, apa namanya itu, orang tuanya mau datang ke sekolah, agar anaknya itu di rumah bisa, diajak, belajar gitu ya, Bu, ya. Biar Iya, supaya Bu. lancar membaca untuk kegiatan ujian ini gitu. Nah, kayaknya Iya, Bu, Bu. sepertinya tadi seru, sangat seru kali yang kita obrolin ini ya, tentang anak Iya. ini. Memang kalau kita bercerita tentang siswa SD, itu Mhm. mungkin apalagi siswa SD yang kurang bisa lancar membaca. Jadi kayaknya emang banyak sih panjang gitu ya cerita kita seperti itu gitu. Nah, jadi Bu, kira-kira dari obrolan kita ini apa yang bisa Ibu dapatkan atau pencerahan apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya. Tadi kan awalnya tuh saya bingung ya, saya tuh harus Mhm, ngapain ini supaya anak ini bisa mengejar ketinggalannya mhm, daripada kawan-kawannya yang udah lancar membaca itu, saya bingung mhm, tadinya. Tapi setelah ini sepertinya saya sudah mulai dapat
arah nih, saya mau ngapain ini dalam waktu Mhm. yang tempo sesingkat-singkatnya. Iya iya ya, Bu. Heeh, jadi Iya. mau ngapain. Jadi tadilah ya, saya ajari dia membaca di waktu istirahat, daripada Mhm. istirahat dia Mhm. bermain-main, kita ambillah waktunya, kita minta waktunya sedikit, dia Iya. belajar lagi, Iya iya, kemudian Bu. menghubungi orang tuanya, karena dia di sekolah berapa jam sih, Pak? Mungkin 5 atau 6 Mhm. jam, sedangkan di rumah kan lebih Mhm. banyak waktunya. Jadi Iya, jadi kalau cuma berharap dari kita gurunya susah itu. iya, Bu, seperti itu, Bu, ya. Jadi kira-kira nanti Ibu waktunya, berapa lama tuh targetnya untuk anak tersebut gitu, Bu? Ya, kalau semuanya berjalan lancar sih insya Allah 2 minggu saya targetkan bisa. Oh, 2 minggu ya, Bu, ya. Oke Mhm. oke oke. Nah, jadi target Ibu udah 2 minggu nih. Jadi Mhm. karena tadi obrolan kita sangat seru ya. Nah, kalau begitu kira-kira, saya tuh tertarik kali dengan perbicaraan kita kali ini, Bu, ya. Jadi kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi nih? Saya mau denger sih cerita Ibu selanjutnya tentang, siswa tersebut gitu, Bu. Update-nya kapan gitu. Kapan ya? Mungkin 2 minggu lagi waktu kita arisan di rumah Bu Roja. Ibu datang kan? Oh, iya iya ya, Bu, insya Allah ya, Bu, ya. Nanti kita Heeh, cerita-cerita di sana. oke ya. Nah, kira-kira gimana nih, Bu, udah perasaannya selama di-coaching sama Bu Lilis? Yalah Gimana, Bu, Bu? lihat Seru ya, senyum Bu, ya? saya udah lebar. Iya, iya, Satu masalah teratasi. iya, alhamdulillah lah, Bu, ya. Sambil kita udah lama nggak ketemu-ketemu, ngobrol, mengatasi masalah lagi ya, Bu, ya. Oke Iya. lah kalau begitu, Bu Neni, nanti kita ketemuan lagi ya, Bu, ya, di acara arisannya Bu Roja gitu ya, Bu, ya. Oke, makasih ya Bu waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Sama-sama juga, Bu. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.